Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Militer Amerika Serikat kembali menyerang kapal yang diduga membawa narkotika di perairan internasional. Akibat serangan ini, saudara, menewaskan 4 orang yang disebut sebagai narkoteroris. Komando Selatan Amerika Serikat mengumumkan serangan sebagai bagian dari operasi Southern Spear. Cuplikan video menunjukkan kapal hangus dilalap api dan asap membumbung pasca serangan. Serangan ini diluncurkan atas perintah Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyasar kapal yang melintasi rute perdagangan narkoba di Pasifik Timur. Serangan ini memicu kontroversi menyusul tuduhan bahwa Hegseth memberi perintah serangan sebelumnya di Laut Karibia, di mana Menlu Perang Amerika Serikat Hegseth membantah tuduhan tersebut dan Presiden Trump menyatakan dukungannya. Rusia klaim telah menyerang lebih dari 140 wilayah dan menembak lebih dari 70 pesawat nirawak atau drone milik Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa angkatan bersenjatanya telah menembak jatuh 76 pesawat nirawak Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut telah menyerang 14 wilayah di Ukraina, di antaranya infrastruktur transportasi dan energi yang melayani militer Ukraina serta bengkel perakitan drone. Klaim serangan juga dinyatakan Badan Intelijen Pertahanan Ukraina. Menurut Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, militer Ukraina menggunakan kendali jarak jauh telah merusak depot minyak di Tambov, Rusia. Seblok klinik hewan di jalur Gaza menjadi yang pertama kembali buka melayani pecinta hewan setelah gencatan senjata. Meski kekurangan obat dan peralatan, Dokter Hewan Abdullah Mutarja tetap melayani setiap pelanggan yang datang, saudara. Inilah Dokter Hewan Abdullah Murtaja yang kembali merawat hewan peliharaan di kliniknya di kota Gaza, Palestina. Ia kembali membuka praktik untuk melayani pemilik hewan untuk diperiksa dan diobati. Murtaja menggambarkan pembukaan kembali kliniknya seperti bangkit dari abu karena klinik sempat hancur total selama perang. Ia juga menyebut rasanya seperti memulai hidup baru. Sejak konflik dimulai, tidak ada obat hewan atau makanan hewan yang masuk ke kota Gaza, sehingga dokter hewan harus mengandalkan solusi darurat, termasuk obat manusia yang dimodifikasi untuk hewan. احنا من يوم 7 اكتوبر لليوم ما دخل اي دواء ولا طعام لمجال الطب البيطري. الادويه اللي بنشتغل فيها كانت الادويه المخزنه مما قبل الحرب اللي هي قليله واصبح تاريخها اكسباير والان انتهت، اصبح غير موجود لا ادويه صلاحيه جديده ولا صلاحيه منتهيه. فنضطر لإيجاد بدائل من الأدوية البشرية وأشياء كثيرة لا يوجد لها بدائل. فنتمنى من المعنيين وجاد حل لهذا الموضوع بأن يتم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية البيطرية في أقرب وقت. الحيوانات تعاني، يعني احنا في المرحلة هذه فقدنا كثير حيوانات بسبب قلة الأدوية وقلة الإمكانيات. Pemilik kucing salah satunya, Fares Abdul Rabu, mengatakan hewannya langsung tampak lebih ceria setelah kembali masuk klinik pasca perang. Ia kembali bisa memandikan dan melakukan vaksinasi kepada kucing kesayangannya. هو صراحة حيواني لما بجيبه على الطبيب هان بحس إنه بكون مبسوط، يعني لما بحكي إنه بدخله على الطبيب لحاله بيجري على البوكس إنه بده يطلع، بحب يطلع ويشوف الناس يشوف البني آدمين، ولما يجي هان بغير نفسيته بياخد شاور بيطعم بروح مبسوط على البيت كأنه كان في رحلة. Klinik dari Dokter Hewan Abdullah Murtaja menjadi simbol kecil dari upaya pemulihan di wilayah yang baru yang ingin merasakan ketenangan setelah perang Israel-Hamas yang berkepanjangan selama 2 tahun lebih. Ini memberikan harapan baru bagi hewan dan pemiliknya serta pelaku bisnis lainnya di kota Gaza, Palestina. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Edwin Chan pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa.